learning. Ibu Bapak sekalian, teman-teman Bu, semua, nggak putih-putih. di program Sarjana Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Surajo Fala Bogor, kita pada sesi diskusi dan juga saya akan kasih challenge untuk mata kuliah metodologi penelitian. Ya, seperti biasa, challenge ini akan ada dua. Yang pertama adalah untuk middle test dan yang last adalah untuk final examination. Ya, nanti diskusi juga dengan Pak Koordinator, ya Pak Ketua kelas kita, Pak Ali Imron. Jadi nanti agar mendapatkan learning experience, ya pengalaman mengajar di mana dulu pernah dikasih tugas sama Pak Bisno ini tentang etnografi. Ternyata keren juga ya meneliti tentang etnografi ini, atau mungkin gender Li. misalnya Oh, Bu. dan lain sebagainya. Baik, nah sebelum kita lanjut ke tadi challenge yang akan saya explain, mungkin any question, if you have maybe some idea about the research paradigm, ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini, saya persilahkan. Oh tadi ada yang nanya juga nih di chat room, ya kalau malu-malu boleh juga lah di chat room juga nggak apa-apa gitu ya. Saya baca yang di chat room dulu nih ya. Izin bertanya, Pak Nasihuddin, ketika sebuah fakta tidak bebas nilai, lalu di manakah letak objektivitas dalam perspektif positivism? Wih, keren sekali kan pertanyaannya ya. Jadi ketika fakta itu tidak bebas nilai, di mana objektivitas tentang objektivitas berarti sesuatu yang nyata, yang objektif, yang ada pada objek penelitian dalam hal ini. Nah, pertanyaannya berarti bahwa fakta yang ada memang betul tidak bebas nilai. Artinya fakta yang ada itu selalu fakta yang ada itu selalu memiliki atau syarat dengan nilai. Nah, objektivitas itu adalah bagaimana seorang peneliti itu mampu untuk menarasikan, mendeskripsikan, ya memahami objektif dari data tersebut atau data secara objektif. Sehingga kemudian pertanyaannya bukan lagi di mana letak objektivitas, tetapi seberapa kuat objektivitas dalam penelitian. Itu pertanyaannya. Kalau di mana letak objektivitas, letaknya adalah pada kekuatan atau pada kemampuan seorang peneliti untuk menarasikan, mendeskripsikan, ya, memahami tentang objek penelitian. Itu adalah objektif, ya. Nah, post positivisme seperti itu tujuannya. Jadi betul-betul ingin memahami sebuah fakta, sebuah realita, sebuah fenomena tanpa dipengaruhi oleh subjek dari peneliti itu sendiri. Makanya ya kebenarannya disebut dengan apa? Naturalistic realism. Ya misalnya nih, ya misalnya tadi saya mau ngomong ke apa antara Israel dengan Palestina, tapi nggak usah lah ya. Saya mau tanya tentang Jepang saja. Misalnya kenapa masyarakat di Jepang itu banyak yang melakukan bunuh diri, gitu kan ya? Nah, kenapa nih? Kalau kita hanya baca, mungkin kurang valid datanya. Ini pernah saya contohkan kemarin ya. Jadi maka saya harus mengumpulkan berbagai data terkait dengan sebab dari adanya bunuh diri di Jepang. Tentu saya tidak satu kali, dua kali, tiga kali, bahkan perlu berkali-kali. Bahkan mungkin bisa melakukannya dengan fenomenologi atau etnografi di mana kita bergaul dengan mereka. Kemudian kenapa sih mereka itu lebih apa istilahnya itu lebih senang bunuh diri gitu ya, lebih senang maksudnya itu ketika ada permasalahan mereka lebih memutuskan untuk bunuh diri. Oh, pertama misalnya nih ya, misalnya karena mereka itu ya tidak percaya dengan hari akhir gitu ya, tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian. Ya menurut mereka kalau sudah mati, sudah meninggal, ya sudah nggak ada pertanggungjawaban. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin menurut mereka ya keyakinan dari orang Jepang ini mungkin ya bahwa meninggal mati dalam bunuh diri ya karena mungkin ada kasus dan sebagainya itu lebih terhormat daripada istilahnya itu hidup menanggung malu dan lain sebagainya. Dan juga mungkin yang berikutnya ada keyakinan tertentu ketika orang itu meninggal dalam keadaan bunuh diri ya dia akan mungkin akan merasa lebih nyaman ya lebih lepas dari berbagai permasalahan. Nah, berarti objektivitasnya adalah ketika kita betul-betul mampu untuk mengeksplain, menjelaskan tentang apa adanya.
bukan subjektivitas dari kita. Nah, banyaknya itu adalah interpretasi, ya. Interpretasi, kemudian juga kadang juga ada pengaruh secara eksternal dari seseorang. Sama juga nih, kita beragama nih. Saya sebenarnya ngomong-ngomong tentang beragama nih. Jadi kalau di awal misalnya, kenapa sih kita beragama Islam? Ya, jawabannya rata-rata itu adalah karena ya karena orang tua kita Islam, karena nenek moyang kita Islam. Tapi kemudian setelah itu oke lah, nggak apa-apa. Kita orang tua itu kita Islam, jadi kita Islam. Tapi what's next setelah itu berarti kita harus mempelajari Islam. Oh, Islam itu ternyata, oh begini ya, begini ya, begini ya, kita pelajari terus. Jadi kemudian Islam kita itu adalah karena kesadaran diri kita. Ya, karena kesadaran, oh iya betul, Iya, Dedek. itu adalah agama yang benar. Buktinya mana? Oh, secara secara nas jelas, secara sains jelas, secara metode penelitian juga sangat jelas dan seterusnya, ya. Nah, ini menarik nih. Makanya kalau meneliti tentang Islam, makanya kalau di hadis itu dikatakan Rasul Amri al-Islam wa amuduhu as-shalah wa dzurwatu sanamihi al-jihad fisabilillah. Nah, itu ya. Jadi ada bagian-bagian yang memang harus kita riset nih. Makanya saya bilang dari awal, mata kuliah ini bukan hanya Anda seorang mahasiswa dan akan menulis skripsi, tetapi Anda sebagai manusia, Anda sebagai umat Islam yang harus mencari sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu tentu saja memiliki proses yang cukup panjang. Itu Pak Nasiruddin. Terima kasih. Kita berikan kesempatan untuk yang lainnya nih, untuk yang bertanya nih terkait dengan mata kuliah kita ini. Kalau nggak bertanya, ya nanti saya yang tanyakan. Ya, karena saya juga harus ada feedback dari mahasiswa. Silahkan. Di Pak Ali Imran ada di mana nih? Oke, boleh open Ada di sini. ada di sini ya. Setia menanti. Oh, siap. Oke, kita diskusi dulu dengan Salim Rani. Mudah-mudahan kalau biasa, kalau ketua paling rajin ini ya. Walaupun kita ini kan yang lain juga ya, kita ajak yang lainnya juga ya nih. Salim Rani, saya mau nanya ini nih. Jadi mungkin Ya, ada Pak Ustadz Ahmad Eva juga nih. Kalau mau nanya dulu lah ya, yang mau nanya dulu dipersilahkan nih. Siapa yang mau nanya nih? baik, Pak dosen. Kan, Kita nanya dulu nih boleh. daripada ditanya. Mengenai ini, kita kan tadi membahas tentang Tentang apa tadi kita bahas? metode penelitian. Kan Hmm. itu ada pertama cara metode tersebut, apa cara menggunakan penelitian itu apa, seperti apa, Hmm. masalahnya apa yang perlu diteliti, dan hasilnya apa sudah sesuai atau tidak. Dan yang terakhir berarti diakui ya. Agak-agak kurang jelas nih Pak Ali nih. Apa? Kayaknya internetnya nih kayaknya nih. Mohon maaf nih, agak terputus nih. Boleh diulang lagi. Langkah-langkah, ya langkah-langkah dalam metode penelitian, Pak. Itu aja. Oke, baik, terima kasih. Dan ini akan kita pelajari lebih kurang berarti 10-11 pertemuan ke depan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana step by step melakukan penelitian. Nah, itu kan ya. Jadi bagaimana cara memulai penelitian? Mudah sekali ya. Yang pertama, jadi Step, step. kita akan melakukan penelitian. Langkah pertama adalah menentukan masalah yang akan diteliti. Ya, menentukan masalah yang akan diteliti. Nanti kalau di proposal itu menjadi rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Nah, tadi masalah itu apa? Ya, masalah itu adalah ya gap perbedaan antara teori dengan implementasi, dengan prakteknya. Itu yang paling mudah. Nah, tetapi lebih tepatnya adalah masalah adalah ya sesuatu yang belum Anda ketahui, yang ingin diketahui dan untuk mengetahuinya harus melalui tahapan ya metode penelitian yang benar. Itu yang paling simpel biasanya itu. Nah, pertengahannya masalah itu adalah sesuatu yang menjadi problem, menjadi masalah dan belum ditemukan penyelesaiannya di tengah masyarakat. Tuh ya. Nah, nanti yang paling ringannya lagi Omen. Sama. Maaf, tadi agak internetnya agak mati sedikit. Kita lanjut lagi. Terima kasih. Kita ulang ya.
Baik. Terima kasih pertanyaannya untuk Pak Ustadz Ali Imron ya. Jadi langkah pertama untuk melakukan penelitian adalah identifikasi masalah, merumuskan masalah, menetapkan masalah yang akan kita teliti ya. Nah, setelah mengetahui masalah yang akan kita teliti, maka kemudian langkah kedua adalah mengkaji atau membahas tentang konsep dan teori-teori terkait dengan masalah yang akan kita teliti. Nah, itu nanti disebut dengan apa? Literatur review. Itu yang kedua. Yang ketiga, langkah ketiga adalah menentukan metode penelitian yang tepat untuk menganalisis ya atau untuk mendesain penelitian kita tersebut. Caranya bagaimana? Ya, mulai dari menentukan desain penelitiannya, apakah kuantitatif atau kualitatif, kemudian data yang akan kita gunakan. Kalau kuantitatif berarti kita tentukan populasinya, kemudian setelah populasi ada kita tentukan samplingnya. Untuk menemukan datanya itu juga harus menggunakan, misalnya kita menyusun instrumennya dulu ya, butir-butir pertanyaannya dengan dari teori, dari konsep yang sebelumnya. Setelah didapatkan datanya, baru dianalisis. Kalau kuantitatif menggunakan statistik, menggunakan SPSS, menggunakan Microsoft Excel, menggunakan aplikasi-aplikasi untuk yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Nah, setelah selesai, baru disimpulkan dan direkomendasikan dari penelitian kita. Nah, kalau kualitatif tadi berarti yang paling simpel ya berarti mulai dari direct observation, kemudian deep interview, kemudian juga ada triangulasi, ada member check, ada misalnya teks analisis, ada interpretatif, ya, ada juga nanti untuk komparasi juga sebenarnya di kuantitatif dengan kuantitatif juga ada komparasi juga, ataupun juga dengan pendekatan normatif ataupun Islamic interpretation. Nah, itu Ustaz Ali Imran ya. Pak Ali Imran, mudah-mudahan cukup jelas nih. Nah, tapi kita langsung tanya nih, misalnya nih, Pak Ali Imran mau meneliti tentang apa nih misalnya? Nah, jadi masalah yang dihadapi itu apa misalnya? Contohnya begini, Pak. Nah, Eh, apa tuh? Mengenai harus berapa tahun? Tiga, Bentar, sebentar. kegiatan sholat Oke, silakan duha balik. berjamaah di SMP 16 Diulang, untuk diulang. meningkatkan kualitas kepribadian yang robbani. Contoh seperti itu. Ya, boleh diulang lagi? Membiasakan Pembiasaan. kegiatan kegiatan sholat duha berjamaah di SMP 163 Jakarta untuk meningkatkan kepribadian yang robbani. Oke, gampang ya. Contohnya seperti itu. Ya, Contoh aja. jadi konsepnya, saya boleh lah yang ngomong konsep ya. Biasa konsep itu digunakan oleh kuantitatif, nggak apa-apa. Ya, yang pertama Ya, berarti adalah kepribadian robani. Ya, ya betul. pahami kepribadian robani itu seperti apa. Siapa saja yang membahas tentang konsep dari kepribadian robani. Sebenarnya robani itu ya sebenarnya sudah kepribadian ya. Robani Ya, generasi ya, robani ya, rob gitu ya. Nah, berarti ya pertama itu adalah mau yang dicari permasalahannya itu apa? Oh, kalau kuantitatif berarti masalahnya itu adalah apakah pembiasaan sholat berjamaah itu akan berpengaruh terhadap proses pembentukan ya pembiasaan atau karakter robani. Nah, itu ya. Itu kan masalahnya tuh ini kira-kira ini enggak ya? ya, Namanya bener nggak ya? Oh gitu. Karena kalau kuantitatif tadi kan memang dia dibatasi hanya yang di situ saja. Jadi X-nya itu adalah aktivitas atau program pembiasaan sholat berjamaah, sementara Y-nya itu adalah karakter dari karakter. kepribadian robbani. Nah, itu ya. Jadi metodenya apa ya? Sudah kalau ingin tahu tentang pengaruh dari pembiasan sholat berjamaah terhadap kepribadian robbani siswa mana saja gitu ya. Kalau tadi misalnya di Jakarta ya berarti kita pakai ya Nanti positivisme, pakai kualitatif ya. kuantitatif. Mhm. Mhm. Nah, kemudian
positif zoom, kemudian pakai kuantitatif, nanti analisa pakai statistik. Pertama setelah tahu oh masalahnya berarti ini. Jadi bagaimana pengaruh pembiasaan atau program sholat berjamaah ya terhadap kepribadian robani siswa kelas misalnya 9 di MTSN Jakarta. Nah, berarti Oke. di MTSN itu ada berapa siswanya? Nah, itu Iya. berarti dia adalah apa namanya itu populasi. Walaupun sebenarnya kalau kuantitatif mestinya jangan hanya satu sekolahan ya. Kalau nanti satu sekolahan ya berarti ya udah di satu sekolah situ aja penelitiannya gitu. Mestinya sih sebenarnya kalau kuantitatif itu misalnya satu Jakarta gitu ya. Jakarta Terlalu Timur. berat ya Pak untuk ini surveinya, observasinya. Ya, betul. Mestinya memang karena tadi karakter dari kuantitatif itu kan dia mengeneralisasi. Ya. Nanti kalau seperti itu, generalisasinya berarti ya hanya di MTS itu saja. Di sekolah Iya. lain belum tentu karena kita nggak ambil Oke. datanya. Oh gitu. Tuh. Nah, nanti biasa dibatasi, misalnya MTSN Jakarta Timur. Ya berarti nanti kan ada berapa MTSN. Kalau MTS swasta, ya MTS swasta di Jakarta Barat misalnya. Berarti ya udah di MTS. Berarti kita bisa menyebutkan bahwasannya, oh ternyata program pembiasaan sholat berjamaah untuk siswa MTS swasta di Jakarta Barat itu akan memiliki pengaruh gitu ya terhadap kepribadian robani itu. Itu kalau yang kuantitatif ya. Kalau kualitatif nanti lebih kepada kalau kualitatif dia tidak perlu tadi satu Jakarta itu enggak, bahkan satu sekolah pun bisa, tapi dia harus Bisa. mendalam. Dia harus mendalam dalam artian itu mulai dari observasi, direct observation terhadap program itu ya. Kemudian juga melihat bagaimana karakter dari Robani itu yang diharapkan. Mungkin kan ada panduannya nih, oh karakter Robani itu begini, misalnya berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada memiliki sopan santun akhlak kepada guru, memiliki belief yang kuat, ibadah yang semangat, muamalah yang bagus dan seterusnya. Jadi lebih kepada memang pilihannya mau yang mana gitu ya. Nah ini jadi kita menemukan oh ternyata kan tadi masalahnya itu adalah kepribadian robani. Jadi fokus utama penelitian itu adalah kepribadian robani. Nah, ini bedanya nih. Jadi kalau kepribadian robani itu kan bisa dibentuk oleh banyak variabel. X1, X2, X3 gitu ya, sampai X16 lah kalau di kuantitatif gitu ya, sampai X16 gitu ya. Mulai dari keluarga, teman, lingkungan, sekolah, program, dan lain sebagainya. Nah, kalau di kuantitatif, berarti kita hanya batasi nih, apalagi S1 nih ya, udahlah pakai X1 saja, berarti nggak usah pakai X1, ya udah X saja gitu ya. Jadi pengaruh X terhadap Y. X-nya itu adalah program pembiasaan sholat berjamaah, sementara Y-nya itu adalah karakter dari siapa? Dari kepribadian robani. Nah, yang menarik begini, jadi kepribadian robani itu dia harus betul-betul diturunkan dari variabel itu, kemudian diturunkan, di breakdown menjadi ya kita sebutnya dengan subvariabel lah ya. Nah, dari konsep-konsep ya kepada konsep. Nah, setelah dari konsep itu kemudian nanti diturunkanlah menjadi instrumen-instrumen yang nantinya akan menjadi butir-butir pertanyaan. Oh, ini pertanyaan yang nanti kemudian menyebutkan bahwa ini kepribadian dari Robani atau kepribadian Robani itu. Agak-agak abstraksi ya kali ya gitu ya. Agak abstrak. Jadi Ya, abstrak. gimana? Ada pertanyaan lagi? Tapi itu bisa nih Pak, secara kualitatif bisa juga pakai kualitatif juga bisa cara ini ya, mensimpulkan dari suatu eh, Ya, betul. penelitian tersebut. Ya, kalau secara objek kita ingin mengetahui tentang ya kita nyebutnya itu kalau kalau kita ngomong pengaruh ya udah berarti kuantitatif gitu ya. Korelasi juga kuantitatif juga gitu ya. Ya, ya betul. Bicara tentang Ya, jadi judulnya diganti, dari judul tuh kelihatan kan objeknya itu adalah apa program kemudian. sholat berjamaah dengan kepribadian karakter, kepribadian robani kan. Kalau dia kuantitatif berarti pakai pengaruh gitu ya, pengaruh tadi yang sudah saya sebutkan tuh. Kalau mau pakai kualitatif berarti ya mungkin kita bisa gunakan strategi sekolah dalam membentuk karakter kepribadian robani.
melalui misalnya tadi program sholat berjamaah. Nah, itu jadi bisa dua-duanya, bisa Oh, atau kuali. bisa Dua-duanya duanya. gampang, nggak ada yang susah gitu ya. Cuma nanti memang kalau yang kuanti itu pastikan itu untuk mengambil sampelnya, proses samplingnya itu betul-betul gitu ya. Jadi jangan sampai ya muridnya ada berapa, diambilnya berapa gitu, apalagi pakai accident sampling misalnya gitu kan. Ya udahlah cari yang anak-anak yang mau jawab aja gitu, atau mungkin hanya kelas 7 aja gitu. Nah, itu sebenarnya kurang mewakili ya. Jadi kalau di situ siswanya misalnya ada 1.000 gitu ya, ya kita mau pakai teori siapa nih tentang sampling itu, ambil satu teori, kemudian kita ambil dari 1.000 misalnya, saya pakai teori yang ini aja deh, berarti saya pakainya hanya 250. Nah, itu baru kuantitatif seperti itu ya, Saudara Limron ya. Oke, Gampang, terima itu paling gampang kasih. banget. Kalau X terhadap Y itu udah paling mudah, itu seminggu selesai itu ya. Tenang aja, tenang, gampang gitu ya. Oke, terima kasih Pak Limron. Ini ada pertanyaan juga terkait dengan antara positivisme dan post positivisme. Bapak lebih cocok teori yang mana? Waduh, ini menarik gitu ya. Jadi kalau jawabannya sebenarnya bukan antara cocok tidak cocok gitu ya. Pertama itu adalah kita harus pahami cara untuk mendapatkan kebenaran, baik itu kebenaran yang saintifik ataupun kebenaran yang naturalistik gitu ya. Jadi kalau ditanya singkatnya, Bapak milih mana, positivisme atau post positivisme? Ya kalau saya apa ya, secara ideologis jawabannya nih ya. Kalau jawaban ideologis itu secara ideologis saya melihat yang Islamic Research Approach lah gitu ya. Kenapa? Karena dalam Islamic Research Approach itu kita bisa menggunakan positivisme, kita bisa menggunakan kuantitatif, kita bisa menggunakan kualitatif dengan post positivismenya selama fokus kepada objek penelitiannya. Jadi yang mau diteliti itu apa? Gitu kan ya. Ya jawabannya saya pakai dua-duanya. Saya cocok dua-duanya. Plus tambah satu lagi ya. Satu lagi yaitu tadi Islamic Research Approach. Tapi kalau agak sedikit mendasar gitu ya, agak sedikit ini ya saya katakan ya itu adalah dari produk dari sejarah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Maka saya akan mengatakan ini pribadi ya, sangat pribadi sekali, jangan tidak mesti diikuti gitu ya. Jadi jawaban kan pertama itu saya akan memilih dua-duanya, positivisme dengan post positivisme. Ya, tetapi keduanya itu masih kurang. Kenapa? Karena kita punya Islamic Research Approach. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang keduanya, saya akan memilih Islamic Research Approach. Kenapa? Karena dalam Islamic Research Approach, kita juga menggunakan statistik, kita juga menggunakan positivisme, kemudian kita juga menggunakan kualitatif, kita menggunakan post-positivisme. Tetapi secara tadi ideologis ya, Islamic Research Approach dia lebih integral, lebih holistik, karena dia bisa mengambil dari kuantitatif, kualitatif, bisa pakai mixed method. Anda mau meneliti apa, maka objek penelitian Anda itu yang akan menentukan apakah itu positivisme atau post positivisme ya. Post positivisme sekarang udah lewat juga, udah menjadi sekarang tuh ke arah apa yang disebut dengan modernisme dan digitalism gitu ya. Jadi udah sebenarnya nggak terlalu penting, yang penting tahu gitu ya. Oh ternyata arahnya ke sini. Walaupun kalau secara belief itu sangat penting sekali gitu ya. Nah, jadi jawabannya saya pilih dua-duanya. Walaupun tadi perlu dicatat, jadi baik positivisme ataupun post positivisme ya, mereka semuanya itu menolak yang namanya wahyu sebagai sumber kebenaran. Is a big problem for our religion. Itu Pak Nasihuddin ya. Jadi dua-duanya boleh nanti cari banyak. Saya baca buku, ada ini di belakang saya buku ada lebih dari 25 buku tentang metode penelitian gitu ya. Jadi mereka tuh pokoknya ya baik itu positivisme ataupun post positivisme, mereka menolak wahyu atau sesuatu yang gaib itu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ini adalah masalah besar dalam riset paradigm. Sehingga kemudian memunculkan apa yang disebut dengan istilahnya itu tadi Islamic Research Approach, ada Islamisasi ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Ya, for example, contohnya begini. Kalau mengukur kesolehan seseorang tadi ya Pak Ali Imron, mengukur robani itu kayak gimana sih? Valid tidak? Kan itu sangat ditentukan oleh ketika merumuskan instrumen penelitian untuk mengukur ya robaninya seseorang.
Ya, paling cuman bisa dilihat dari yang kelihatan saja. Mungkin tadi dia rajin sholat, mungkin dia baik kepada orang tua. Yang kelihatan, ya belum tentu. Tadi kalau kualitas nggak mungkin itu nggak sampai kepada kebenaran yang sebenarnya. Seperti itu. Keren sekali ya ini aja ya teorinya gitu ya. Itu ya Pak Nasiruddin ya. Jadi dua-duanya kita gunakan karena dalam ilmu pengetahuan itu tadi kebenaran itu bisa diperoleh dari berbagai perspektif. Sayangnya tadi baik itu positivisme atau post positivisme itu mereka menolak sesuatu yang apa ya, sesuatu yang goib ya sampai kepada keberkahan atau mungkin sesuatu yang tidak apa tidak masuk akal itu mereka nggak masuk ke dalam objek penelitian. Kalaupun masuk agama itu ya mereka hanya sebagai apa ya sebagai sebuah budaya bukan sebuah keyakinan. Ya, misalnya seseorang yang memang memiliki kesolehan yang sangat luar biasa ya kemudian apa orang itu yang mungkin memiliki derajat yang tinggi. Nah, itu nggak bisa diukur sama positivisme ataupun post positivisme gitu. Karena memang nanti boleh baca-baca lagi ya tentang dua paradigma itu. Oke, terima kasih. Satu lagi nih, waktu kita udah lewat sih ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini kan Bu Dokter Udah Maskara lah ya, Bu. nggak masuk kalau nggak salah ya. Bu Dokter Maskara tadi bilang nggak masuk kan ya? Kalau kemarin nggak masuk, kalau sekarang rencana masuk. Hari ini masuk. Nanti masukin. Jadi masuk. Iya, nanti malam maksudnya. Saya tambahin lah sampai 45 menit ya. Baik, baik. Selamat lagi nih, saya baca dari pertanyaan dari Pak Hendra Saifullah. Pak, mohon maaf Pak dosen, saya ingin sekali meneliti tentang apakah benar tidur setelah sholat subuh akan menghilangkan kali ya, atau menghilangkan rizki, sehat, harta, dan kefokusan. Fokus gitu maksudnya ya. Nah, satu-satu dulu berarti. Jadi apakah sholat setelah sholat subuh itu akan menghilangkan rizki atau mengurangi rizki? Nah, ini penting nih. Jadi kalau pertanyaannya ini kemudian kita mau teliti pakai kuantitatif, bisa nggak kira-kira ya? Nah, jadi pengaruh tidur terhadap banyaknya rizki, gitu ya. Pengaruh tidur setelah sholat subuh terhadap jumlah rizki misalnya gitu ya, atau fluktuasi rizki. Bisa nggak nih? Kalau secara teori mungkin bisa, tapi kan kita harus kumpulkan nih siapa saja orang yang istilahnya itu sholat apa tidur setelah sholat subuh ya kemudian bertanya lagi mereka apa rezekinya itu seperti apa dan itu secara kontinu secara terus menerus itu kalau kuantitatif ya. Kalau kualitatif berarti kita akan bertanya kepada berapa orang kita ambil sampel misalnya itu di Bogor misalnya ya di Bogor kita ambil berapa orang mungkin 5 orang lah ya 5 orang atau 10 orang kita tanya sholat apa habis sholat subuh tidur ya kemudian gimana rezekinya itu tanya-tanya gitu ya bisa sih tapi hasilnya apakah benar atau tidak. Nah itu yang kedua yang kualitatif. Yang ketiga adalah dengan pendekatan Islam. Kalau dengan pendekatan Islam berarti cari tuh hadisnya, cari tuh ayatnya, cari tuh pendapat para ulama tentang tidur setelah sholat subuh. Oh hadisnya seperti ini, oh pendapat para ulamanya seperti ini, oh para nanti wawancara juga dengan MUI, wawancara dengan para kiai ajengan, ustadz dan sebagainya. Oh ternyata kesimpulannya kalau dalam Islamic Research Approach bahwa betul secara keyakinan dan ingat saya udah bilang kan bahwa kebenaran itu 3. Ada kebenaran apa? Pertama adalah ilmiah, scientific, ada kebenaran alamiah, ya naturalistik, dan ada kebenaran ilahiyah, kebenaran didasarkan kepada Islam. Nah, berarti kalau menjawab pertanyaan pertama dengan pendekatan Islamic Research Approach itu bisa dikatakan iya betul bahwa dalam Islam itu ya bahwasannya setelah sholat subuh tidur setelah sholat subuh itu akan mengurangi rizki, mengurangi kesehatan, mengurangi harta dan kefokusan. Ya, walaupun nanti ada tulisannya, tetapi ya itu kalau dilakukan itu ada duanya tetapinya itu. Pertama ada sholat subuh langsung tidur, ya kalau dia sholat subuh kemudian nanti dia mungkin baca Al-Quran dulu baru nanti setelah terbit matahari baru dia tidur itu boleh gitu atau mungkin seseorang itu mungkin malam itu lembur gitu ya banyak kerjaan jam 3 baru tidur gitu kadang saya juga jam 3 itu baru tidur gitu ya atau kadang malah setengah 4 maka kemudian tidur setelah sholat subuh itu juga menjadi sebuah hal yang sifatnya itu ya rukhsah dibolehkan. Nah kalau ibu dan bapak sekalian yang pernah umroh pasti ya kalau pas pagi-pagi ini terutama hari Jumat
nih. Kalau Jumat pagi itu kalau kita naik di lantai 2 di Masjidil Haram itu satu lantai itu ya, itu banyak banget orang itu tidur setelah sholat subuh. Nah, tapi biasa mereka memang setelah syuruk gitu ya, setelah sholat subuh, kemudian mereka baca Al-Quran, kemudian matahari terbit, nah baru mereka tidur. Bangun kadang jam 9, kadang jam 10. Nah, jadi kebenaran itu sangat mungkin dibuat diteliti itu tiga. Nah, tentang kebenarannya tadi ya harus diulang-ulang. Masih ingat kemarin teori tentang ilmu pengetahuan. Ilmu, sebelum ilmu itu ada teori, sebelum teori itu ada aksioma, ada hipotesis, ya, ada premis, ada ide gagasan, ada pengetahuan. Itu prosesnya seperti itu. Ya, oke, cukup jelas mudah-mudahan. Yang kedua, bagaimana kita mendapatkan cara teori yang tepat untuk mendidik anak laki-laki seorang anak usia 15 tahun agar memiliki kepribadian yang sesuai syar'i agama Islam yang saya ingin cara tepat. Syukur-syukur nggak cara cepat dan tepat gitu ya. Kalau mendidik anak ya Allah alam bisa kebetulan anak saya itu perempuan satu gitu ya. Jadi kalau yang anak laki-laki belum berpengalaman gitu ya. Tapi kalau di sini teori bagaimana cara teori yang tepat untuk mendidik anak, kalau harusnya jangan teori sih, harusnya praktek sih ya. Ya misalnya kalau di 15 tahun kan sebelumnya berarti muru auladakum bis sholati fi sab'in fadribuhum fil asyar, ya, kemudian fafriku baina madojihim, misalnya seperti itu. Jadi caranya, ini lagi-lagi saya berarti teoritis nih ya, karena saya membesarkan anak perempuan ini ya. Nah, berarti kepribadian pertama mulai kalau saya baca bukunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu Tuhfatul Ahwadi, apa itu Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud gitu ya. Jadi Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Ya, itu di situ mulai dari pertama itu mulai dari memilih pasangannya. Pertama, yang kedua kemudian ketika suami istri, ya kemudian ketika dalam kandungan, ya dibacakan Al-Qur'an, zikir dan lain sebagainya. Kemudian nanti ketika lahir, ya akikah, cukur rambut gitu ya, kemudian dikasih nama. Nah, setelah itu kemudian lingkungan yang Islami, ya orang tuanya memberikan contoh. Kemudian ketika mulai bisa bicara, ucapkan biasakan membaca kata-kata tahlil, ya, tauhid, la ilaha illallah. Kemudian nanti ketika sudah mulai dewasa, dibiasakan untuk ucapan-ucapan yang baik, mendengarkan bacaan Al-Quran. Kemudian nanti ketika sudah 7 tahun, berarti diajarkan, sebelumnya berarti diajarkan untuk sholat, ya, bacakan Al-Quran, orang tuanya juga, ibunya terutama, bapaknya. Gitu. Nanti disekolahkan di sekolah yang memang yang syar'i bahasanya ini kan. Nah, seperti itu sampai dewasa. Insya Allah, dan jangan lupa ini kebenaran secara ilahiyah, doa dari orang tua, ya. Nah, kalau saya selalu tanya biasanya gini, bagaimana cara untuk mendapatkan anak soleh gitu ya? Semuanya pasti pendidikan belajar segini, ada yang lupa. Yang lupa itu adalah doa, dan itu kebenarannya adalah ilahiyah, penelitiannya adalah secara, kalau datanya kualitatif, normatif, tapi lebih kepada Islamic Research Approach. Nah, seperti itu ya. Pak Hendra Saifullah, terima kasih nih ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Oh, ada yang mau nanya lagi nih tentang apa nih? Nah, tentang perkuliahan kita. Ini yang tadi ya. Oke, saya rasa sudah cukup, tapi waktunya masih ada 3 menit nih. Mbak Limron bisa on? Oke, jadi nanti Pak Limron kita akan kasih challenge untuk masing-masing. Kayaknya kalau untuk challenge yang pertama ini kita buka itu adalah ya, kelompok ya. Kelompok karena ini agak banyak, jadi 3 orang lah ya. 3 orang. Nanti saya akan tuliskan untuk masing-masing dari mahasiswa 3 orang ini, ya, akan membahas tentang masing-masing research approach, ya. Jadi pendekatan penelitian, ya. Nanti yang kuantitatif berarti ada mulai dari korelasi linear sederhana, korelasi linear berganda itu cukup bagus, atau mungkin eksperimen, ada quasi eksperimen, ada true eksperimen, ya, kemudian nanti ada juga mungkin R&D-nya gitu ya, itu yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif nanti mulai dari penelitian dasar tadi ya, grounded teori, fenomenologi, etnografi, case study, library research, kemudian juga penggunaan teori-teori misalnya yang lebih virtual gitu ya, etnografi, ya, kemudian juga dengan misalnya konten analisis. Nah, itu nanti kita akan bagi satu-satu. Nanti saya akan share sekarang pakai e-kampus ya.
Saya sampai lupa ini di kampus kita ini ya. Nah, itu Pak Limron ya. Jadi nanti kelompoknya silahkan kalau saya udah pilih sendiri aja lah. Nanti Pak Limron dikumpulkan aja ya. Kelompoknya satu kelompok itu 3 orang. Kemudian nanti kita akan kasih. Nanti mulai presentasi di pertemuan yang kelima saja. Nah, di pertemuan yang kelima nanti kita presentasi ya. Oke, kemudian sebentar. Ini mudah-mudahan kampusnya sudah ini pulih kembali. Kita mau presensi ya. Oke, ada pertanyaan Pak Limron terkait dengan ini kita, dengan apa? Dengan challenge kita nih. Jadi itu Pak, mengenai berkelompok itu mulai kapan kelompoknya dan dibahas sesuai yang udah di-share itu mengenai RPP-nya itu apa Iya, beda? betul. Agak beda. Nah, jadi di RPP itu kan pembahasan yang disampaikan oleh dosen. Kalau challenge ini lebih ke arah berbagai, ya kita sebut saja paling gampang itu metode penelitian, pendekatan penelitian yang nanti dibahas. Jadi mudah. Ada contohnya misalnya metodenya itu seperti apa, tahapannya seperti apa, dan contoh-contohnya. Itu ada, contohnya itu yang kualitatif itu ada di yang pertama. Di slide yang pertama itu ada. Sudah lihat belum di Google Classroom tuh? Yang slide pertama itu. Itu ada berbagai model ya. Termasuk nanti ada yang sama juga. Nanti saya akan catatkan untuk apa masing-masingnya. Nanti Pak Limron boleh langsung di-share ke mahasiswa ya. Baik, Pak, saya tunggu Pak. Ya, boleh langsung ini ya sekarang ya. Ya, kayaknya sinyalnya lagi. Oke, baik terima kasih Ibu sekalian 46246 ya. Baik, terima kasih jazakumullahu khairan ala ittimamikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah kita lanjutkan di apa hari Jumat besok ya, hari Jumat besok. Kemudian nanti untuk tugasnya tadi mulai challenge itu mulai di pertemuan yang kelima ya. Nanti silakan pilih sistematikanya juga nanti kita akan tuliskan biar lebih mudah dan bisa paham gitu ya. Kemudian pertemuan Jumat depan seperti biasa, insya Allah ya jam 1, jam 13 on time. Ya hanya mungkin nanti akan sharing dengan pertemuan besok tanggal itu ya, Jumat besok tanggal 11 ya. Pokoknya semuanya harus on time lah ya, jam 11 gitu ya. Jam 11. Amin, insya Baik, Allah sehat Pak dosen. saya Nggak ngantuk berarti ini. Terima kasih Pak Hendra, saya Pula dan juga Pak Imran. Pokoknya pekan depan seperti biasa on time jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih untuk semuanya. Jazakumullah khairan. Alaikum. Kita tutup dengan hamdalah dan kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanallah. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dosen.